Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Rizky Sekardi. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Saya di sini Faisal Razi Hidayat dengan NIM 11231025. Saya sekarang sedang berada di sebuah kafe bernama Hitam Manis ITK. Di sini saya ingin membahas sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia bersama salah satu narasumber pendik dari ITK. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung tanyakan. Saya di sini bersama Ibu Selfie di sini. Oke, tanpa basa-basi, langsung kita tanyakan soal-soalnya. Pertama, menurut pendapat Ibu, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Sudah sesuaikah dengan pengalaman nilai Pancasila? Sistem demokrasi di Indonesia itu kan menganut demokrasi musyawarah ya, dan menurut saya sudah sih, soalnya kita kan demokrasi kita misalnya nih yang udah diterapkan untuk pemilu contohnya salah satunya, jadi iya sudah. Berarti sudah ya, kita sudah menerapkan ya pengalaman nilai Pancasilanya ya. Nomor 2 lagi. Menurut pendapat Ibu, bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia? Kebebasan berpendapat di Indonesia itu kan sudah diatur dalam pasal 24E ayat 3 ya, di mana di situ dijelaskan bahwa seluruh masyarakat itu berhak untuk mengeluarkan pendapatnya. Ya kurang lebih seperti itu ya, karena saya tidak hafal Pancasila, mohon maaf. Nomor 3. Menurut pendapat Ibu, bagaimana partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat? Setiap partai politik itu pasti mendemonstrasikan partai politiknya ke masyarakat, dan ketika mereka menyampaikan atau menginformasikan mengenai partai politiknya, mereka akan menyampaikan visi misi mereka serta mendengarkan keluhan masyarakat. Tapi saya tidak tahu apakah tapi saya rasa keluhan tersebut tidak semuanya ada solusinya gitu. Jadi ya sebagian ada, sebagian tidak, semua kan ya ada solusinya. Iya. Ya. Menurut pendapat Ibu, apakah tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Tantangan terbesar sistem demokrasi saat ini menurut saya itu tantangannya tuh ada 3. Yang pertama itu mengenai keaslian informasi gitu. Jadi kan kadang kita itu apalagi di zaman digitalisasi ya saat ini ya, yang masuk di era society ya. Nah, di era society saat ini menurut saya ada beberapa informasi itu yang tidak bisa divalidasi kebenarannya. Maksudnya susah untuk divalidasi kebenarannya, itu hoax atau fakta. Terus yang kedua mengenai identitas si politiknya ya. Terus sama ujaran kebencian yang marak terjadi untuk pejabat-pejabat atau wakil rakyat. Iya. Menurut pendapat Ibu, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia hingga saat ini? Partisipasi masyarakat dalam demokrasi saat ini ya, menurut saya untuk
berdasarkan data pemilu kurang lebih sekitar 80% penduduk Indonesia sudah menyalurkan aspirasinya melalui pemilu. Menurut pendapat Ibu, seberapa besar tingkat partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi pemilu? Untuk generasi muda, saya rasa masih rendah ya. Untuk partisipasi, saya tuh kadang tuh kalau ke TPS, tempat pemungutan suara itu saya jarang banget melihat pemuda-pemudi gitu untuk berpartisipasi dalam pemilu. Jadi menurut saya masih rendah sih. Iya. Menurut pendapat Ibu, seberapa besar tingkat kepercayaan Anda terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia? Berikan penjelasan. Mengenai hal kepercayaan publik terhadap pejabat ya dan wakil rakyat ya. Menurut saya sih adanya masalah seperti korupsi, terus nepotisme dan lain-lainnya itu menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pejabat. Jadi akhir-akhir ini malahan saya tuh melihat beberapa meme pejabat gitu di media sosial, ya karena tadi adanya masalah-masalah yang ada di saat ini yang berhubungan dengan wakil rakyat itu sangat-sangat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Untuk pertanyaan terakhir, menurut pendapat Ibu, bagaimana peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Menurut saya, peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi sesuai dengan nilai Pancasila itu menurut saya itu agak rendah ya, karena kurangnya mungkin agak menurunnya rasa nasionalisme terhadap jiwa pemuda-pemudi Indonesia saat ini. Nah, jadi PR-nya bagaimana kita itu meningkatkan jiwa nasionalisme terhadap pemuda-pemudi Indonesia saat ini. Hal itu mungkin karena adanya budaya luar yang masuk ke Indonesia. Jadi kita misalnya contohnya pemuda-pemudi sekarang agak kurangnya menggunakan produk-produk Indonesia gitu, terus lebih menyukai dunia luar, barat, K-pop gitu. Jadi saya rasa sih PR-nya itu mungkin lebih ditumbuhkan lagi agar demokrasi Indonesia yang sesuai nilai Pancasila ini dapat berlanjut dan bertahan. Oke, terima kasih untuk Ibu Selvi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Pratama dengan NIM 1123-141 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap mahasiswa. Nama saya Koko Yuwardi, NIM 1120-1048. Saya dari Informatika 20. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Anda bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia? Menurut saya sih kebebasan berpendapat di Indonesia itu sudah cukup oke ya, di mana kebebasan berpendapat di Indonesia itu tidak mutlak, artinya dia masih dibatasi oleh kebebasan berpendapat orang lain gitu. Pertanyaan kedua, menurut pendapat Anda apakah tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Kalau menurut saya sendiri sih cukup banyak ya tantangannya. Menurut saya sih yang paling utama itu toleransi di Indonesia. Menurut saya masih cukup kurang dibandingkan saat-saat yang lalu untuk sekarang. Menurut pendapat Anda, seberapa besar tingkat partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi pemilu? Menurut saya ini untuk tahun ini sangat besar ya. Sejauh yang saya tahu datanya itu sekitar 65% pemilih aktif di Indonesia itu generasi muda, yaitu dari lulus SMA sampai mahasiswa tingkat akhir.
pertanyaan terakhir ini, menurut pendapat Anda, bagaimana peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan Pancasila, nilai Pancasila? Menurut saya sih yang utama jelas harus mengerti esensi atau nilai-nilai kandungan dari nilai apa sila-sila Pancasila ya. Terus jelas harus banyak belajar dari pengalaman generasi-generasi sebelumnya. Oh, oke. Sekian dari wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Reski Sukardi dengan NIM 1123 1033 dari Prodi Informatika. Nah, di sini saya akan mewawancarai masyarakat. Siapa namanya, Mas? Masyarakat, nama saya Nasa Akner ya. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke NASA. Untuk pertanyaan pertama, menurut pendapat Anda, bagaimana sistem demokrasi Indonesia saat ini? Apakah sudah sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila? Ini saya boleh baca yang saya catat nggak apa-apa kak? Menurut saya sistem demokrasi itu di Indonesia masih ada yang belum mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya seperti masih banyak para petinggi negara yang setelah menjabat melantarkan rakyat gitu. Ya, untuk pertanyaan kedua, menurut pendapat Anda, bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia? Setiap orang pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda ya. Dalam negara kita, masyarakat dibebaskan untuk berpendapat. Menurut saya, berpendapat itu hak masing-masing. Namun, kita sebagai masyarakat di Indonesia juga harus mengerti bagaimana sih cara menyampaikan pendapat dengan sopan. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, menurut pendapat Anda, bagaimana partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia saat ini? Apakah sudah berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat? Menurut saya sih, partai politik masih belum bisa memaksimalkan dalam penyalur aspirasi rakyat. Ya, untuk pertanyaan keempat, menurut pendapat Anda nih Mas, apakah tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Mungkin tantangan terbesarnya adalah masih banyak orang yang tidak memilih golput. Ya. Untuk pertanyaan kelima, menurut pendapat Mas, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia hingga saat ini? Kalau menurut saya ya, partisipasi masyarakat dalam demokrasi lumayan tinggi. Oke. Pertanyaan keenam, menurut pendapat Mas, seberapa besar tingkat partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi pemilu? Menurut saya partisipasi generasi muda juga sudah tinggi, tapi masih ada beberapa anak muda yang tidak mengikuti demokrasi. Untuk pertanyaan ketujuh, menurut pendapat Mas, seberapa besar tingkat kepercayaan Mas terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi Indonesia? Berikan penjelasannya sekalian, Mas. Tingkat kepercayaan kepada wakil rakyat mungkin sekitar 50%. Dikarenakan masih banyak wakil rakyat yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk pertanyaan ke-8, menurut pendapat Anda, bagaimana peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlangsungan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Menurut saya sih, generasi muda berperan penting dalam demokrasi karena mereka lah yang kedepannya melanjutkan demokrasi tersebut. Ya Mas, sekian mungkin pertanyaan Mas. Terima kasih Mas ya. Sekian terima kasih.